Pagi itu terasa berbeda bagi Anissa. Matahari menyelinap masuk melalui jendela rumah kontrakan sederhana mereka, menyinari ruang tamu yang tak lagi penuh tawa. Di sudut ruangan, mainan berserakan. Baju belum sempat dilipat menumpuk di sofa. Dan suara tangis kecil terdengar dari kamar. Raya, anak mereka yang baru berusia 2 tahun, rewel sejak subuh karena demam. Anissa berdiri di dapur dengan daster lusuh dan rambut dicepol seadanya. Tangannya bergerak cepat menyiapkan sarapan untuk Raka, suaminya. Ia bahkan belum sempat cuci muka. Semalam ia hanya tidur 2 jam setelah bolak-balik menenangkan Raya. Raka keluar kamar mandi, raut wajahnya lelah, tapi bukan karena begadang. Ia baru saja pulang larut malam, katanya lembur. Meski Anissa bisa mencium bau parfum asing di kerah kemejanya. Ia duduk di kursi makan tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku bikin nasi goreng. Maaf seadanya. Raya tadi rewel terus. Ucap Anissa pelan. Raka mendengus. Kamu tiap hari daster aja. Nis. Lihat istri-istri orang. Tetap bisa rapi meski punya anak. Kamu makin hari makin berantakan. Anissa terdiam. Dadanya sesak. Ia tak ingin menangis. Tapi suara Raka seperti belati. Aku juga pengen dandan. Tapi Raya demam. Aku belum sempat keramas. Aku lelah. Aku cuma sendiri ngurus rumah ini. Raka berdiri. Capek. Semua orang juga capek. Tapi cewek di luar sana bisa tetap cantik. Kamu tuh lupa caranya jadi perempuan. Kalimat itu menghantam keras. Anissa teringat masa lalu. Dulu Raka memujinya saat masih bekerja sebagai pramugari. Rambutnya tertata, senyumnya cerah, tubuhnya selalu wangi. Tapi itu dulu. Sekarang dia ibu rumah tangga. Tak ada lagi waktu berdandan. Tak ada lagi ruang untuk diri sendiri. Hari-hari berlalu tanpa pelukan, tanpa percakapan hangat. Raka makin sering pulang malam, makin sibuk dengan ponselnya. Dan setiap kali Anissa mencoba bicara, jawaban Raka selalu datar. Dingin. Raka, kamu berubah, ucap Anissa suatu malam. Karena kamu juga berubah, jawabnya, tanpa menoleh. Di luar kamar, Anissa memeluk Raya yang tertidur di pangkuannya. Tangisnya tak terdengar, tapi hatinya pecah dalam diam. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang dulu disebut cinta, kini hanya jadi rutinitas. Di kantor, suasana terasa lebih hidup bagi Raka. Bukan karena pekerjaan, tapi karena kehadiran Heya, anak baru di bagian marketing. Wajahnya manis, tubuhnya ramping, dan setiap pagi ia datang dengan aroma parfum lembut dan senyum bersinar. Heya tidak seperti Anissa yang ia temui di rumah. Heya menyapa dengan ramah, mendengarkan saat Raka bicara, bahkan tertawa pelan saat Raka melontarkan lelucon receh yang biasanya hanya dibalas gumaman oleh istrinya. Awalnya hanya obrolan ringan saat rapat, lalu berkembang menjadi makan siang bersama. Suatu hari, Heya membuka bekal. Mas Raka mau coba? Aku masak sendiri loh, katanya sambil tersenyum malu. Raka mencicipi. Enak juga ya. Kalau suka, aku bawain lagi besok, ucap Heya. Nada suaranya ringan tapi terasa menyentuh ruang kosong dalam hati Raka. Hari-hari selanjutnya, makan siang bersama jadi kebiasaan. Heya cerita tentang masa kecilnya, tentang keinginannya membangun keluarga, tapi takut disia-siakan. Raka tertawa getir. Bosannya bukan karena istri berubah. Kadang cowok memang gak ngerti beratnya jadi istri, katanya, seolah mencoba membenarkan pikirannya sendiri. Sementara itu di rumah, Anissa mulai merasa hawa rumahnya berubah. Pelukan Raka pada Raya semakin jarang. Ucapan lembut menghilang. Ia pulang, mandi, lalu tidur. Tanpa obrolan. Tanpa tanya kabar. Anissa tidak bodoh. Tapi ia masih mencoba percaya. Sampai suatu malam, saat ia masuk kamar menggendong Raya yang baru terbangun karena mimpi buruk, ia melihat Raka tersenyum sendiri di depan ponsel. Kamu makin sering pulang malam, ucap Anissa pelan.
Kerja. Nis. Jangan drama, jawab Raka tanpa menoleh. Aku cuma pengen kita kayak dulu, bisik Anissa. Matanya mulai berkaca-kaca. Dulu udah beda. Kamu juga beda, jawab Raka datar. Kata-kata itu menampar keras. Tapi Anissa menahannya. Ia menunduk, memeluk Raya yang mulai tertidur lagi. Malam itu, saat membuka Instagram, Anissa melihat sesuatu. Story repost dari teman kantor Raka. Raka dan Heya duduk di sebuah kafe, tertawa lepas. Di caption tertulis, "Dua marketing andalan." Tangannya dingin. Napasnya tercekat. Itu bukan kerja. Itu bukan tawa profesional. Itu tawa yang selama ini tak pernah lagi ia lihat di rumah. Tapi malam itu, Anissa tidak marah. Ia hanya diam. Karena dalam diamnya, hatinya perlahan mulai menyiapkan diri. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kemungkinan ditinggalkan. Anissa duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Story itu belum hilang dari pikirannya. Raka dan Heya tertawa, berbagi momen yang bahkan tak pernah lagi ia rasakan bersama suaminya sendiri. Saat Raka pulang, Anissa memberanikan diri bicara. "Kamu dekat ya sama Heya?" Raka langsung mendongak. Wajahnya berubah. "Ngapain kamu ngecek-cek sosial media? Jangan mulai deh, Nis." "Aku cuma pengen tahu." Suara Anissa bergetar. "Kamu masih sayang sama aku nggak sih?" Raka tidak menjawab. Ia bangkit dan masuk ke kamar mandi. Anissa terduduk memeluk lututnya. Tak ada tenaga untuk marah. Tak ada suara untuk menangis. Ia hanya merasa ditinggalkan. Pelan tapi pasti. Hari-hari berlalu dengan keganjilan yang makin nyata. Raka makin jarang menyentuh Raya. Bahkan ketika anaknya demam, ia hanya sekilas menanyakan, lalu kembali tenggelam dalam dunia ponselnya. Heya makin berani. Ia mulai mengirim pesan pribadi di luar jam kerja. Kadang foto makanan, kadang hanya, "Mas Raka udah makan belum?" Hal-hal sepele, tapi cukup membuat Anissa merasa seperti tak lagi punya tempat. Puncaknya terjadi saat outing kantor. Raka dan Heya satu tim. Mereka seharian bersama. Makan siang, main games, tertawa, bahkan saling foto. Di malam hari, saat semua berkumpul di lobi hotel, Heya duduk di samping Raka, bersandar pelan di bahunya. "Capek ya?" bisik Heya. Raka tidak menolak, bahkan merasa nyaman. Sementara itu, Anissa di rumah menunggu. Ia menyiapkan makan malam. Duduk di meja sambil menunggu suara pintu dibuka. Tapi yang datang hanya keheningan. Keesokan paginya, Raka pulang dengan alasan rapat mendadak. Tapi aroma parfum asing melekat di bajunya. Anissa hanya menatap kosong, sendok bayi di tangan, sementara Raya tertawa kecil menggigit potongan pisang. Dalam hati, Anissa berbisik, "Kalau ini bukan lagi rumah, mungkin aku harus mulai bangun yang baru. Tapi bukan buat dia. Buat aku. Dan Raya." Dan sejak hari itu, ia berhenti berharap. Anissa mulai mengubah arah hidupnya. Perlahan tapi pasti. Ia tidak lagi menunggu Raka pulang malam-malam. Tidak lagi duduk di ruang tamu menatap jam dinding. Kini ia mulai bangun lebih pagi, bukan untuk menyiapkan sarapan suami, tapi untuk dirinya sendiri. Ia membuka laptop, mengikuti pelatihan online tentang digital marketing. Sesekali mencatat, kadang menyimak sambil menyuapi Raya. Anak kecil itu jadi satu-satunya sumber semangatnya. Setelah Raya tidur siang, Anissa berdiri di depan cermin. Ia menyisir rambut, mencuci muka, dan mengambil pouch kecil dari pojok lemari. Di dalamnya ada bedak lama, lipstik merah muda, dan eyeliner yang sudah kering. Pelan-pelan ia menepuk wajahnya dengan bedak. Tangan bergetar saat mengoleskan lipstik. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan berbisik, "Dulu aku cantik. Aku harus ingat itu." Suatu sore, ibunya menatapnya penuh arti. "Loh, kamu dandan." Anissa tersenyum.
Bukan buat siapa-siapa. Buat diri sendiri. Ia mulai keluar rumah, mengenakan blus krem dan celana panjang hitam. Make up-nya ringan, tapi cukup untuk membuat wajahnya kembali bercahaya. Beberapa tetangga menyapanya. Mbak Anissa makin glowing sekarang. Dulu ia mungkin anggap itu pujian biasa. Tapi sekarang, setiap kata jadi pengingat bahwa ia masih bisa bangkit. Malam harinya, ia duduk di kamar, membuka album lama. Foto dirinya saat masih jadi pramugari. Seragam biru langit, senyum cerah, rambut disanggul rapi. Aku kangen kamu, Nis, gumamnya pada pantulan masa lalunya. Tapi bukan kangen yang melemahkan. Justru itu membuatnya kuat. Ia mulai menata langkah, ikut kursus bahasa Inggris, menyusun CV, mencoba kerja freelance. Ia sadar, jika bukan karena Raya, mungkin ia sudah menyerah. Tapi anak kecil itu, Raya, adalah alasan kenapa ia harus tetap kuat. Sementara itu, di rumah barunya, Raka hidup bersama Heya. Semuanya tampak sempurna. Tapi ternyata, di balik dinding rapi dan senyum indah Heya, Raka merasa kosong. Heya mudah panik. Ia mengeluh saat dapur kotor. Enggan bangun malam ketika Raya menginap dan sakit. Dan yang paling menyakitkan, suatu malam Heya berkata, "Kapan dia pulang ke rumah ibunya? Aku nggak nyaman ada anak kecil di sini." Raka hanya diam. Malam itu ia tahu, ada luka baru yang mulai tumbuh. Luka karena memaksakan kebahagiaan yang salah. Waktu bergulir tanpa ampun. Anissa kini tinggal di rumah orang tuanya. Di kamar sempit tempat ia tumbuh dulu. Kini ada tambahan satu tempat tidur kecil untuk Raya. Suara tangis anak itu masih sering membangunkannya di malam hari. Raya belum sepenuhnya mengerti bahwa ayahnya tak lagi pulang. Suatu pagi, sinar matahari masuk lewat jendela berdebu. Anissa duduk di depan cermin, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, mata menghitam. Di pangkuannya, Raya sedang minum susu dari botol sambil menatap wajah ibunya yang muram. "Kenapa Mama gak senyum lagi?" Seolah-olah mata anak itu bertanya. Anissa mengelus pipi Raya. "Mama capek banget." "Ya, Nak," bisiknya pelan. Lalu matanya jatuh pada cermin. Ia melihat luka yang tidak berdarah tapi terasa nyeri. Ia percaya dulu bahwa cinta Raka akan cukup membawanya bertahan. Tapi ternyata cinta bisa habis. Dan yang tersisa hanya dirinya sendiri, remuk, patah, dan sunyi. Tiba-tiba dorongan aneh muncul dari dalam dirinya. Ia berdiri, membuka laci kecil dan menemukan pouch biru tua. Di dalamnya bedak, lipstik, eyeliner. Ia oleskan pelan-pelan sambil menatap cermin. "Aku dulu cantik," gumamnya. Setiap sapuan bedak, setiap goresan eyeliner, seperti mantra yang membentuk ulang dirinya. Bukan untuk Raka. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai olahraga ringan. Yoga di pagi hari sambil menonton video YouTube. Raya ikut menirukan gerakannya. Berguling-guling sambil tertawa. "Mama lucu," katanya sambil menunjuk ibunya yang salah posisi. Anissa ikut tertawa. Untuk pertama kalinya, tawanya pecah. Bukan tawa palsu, tapi tawa yang datang dari dalam. Suatu hari, sahabat lamanya Nia mengirim pesan. "Nis, kamu makin cantik. Aku lihat foto kamu dari story teman kita. Serius, kamu bisa banget balik kerja di dunia penerbangan." Anissa termenung lama. Mungkin belum sekarang. Tapi bukan tidak mungkin. Kini malamnya bukan lagi untuk menangis, tapi untuk menyusun rencana. Ia belajar, memperdalam bahasa Inggris, menyusun ulang CV-nya. Setiap malam adalah langkah kecil untuk bangkit. Dan suatu siang, saat ia mengajak Raya bermain di taman kecil dekat rumah, angin berembus pelan. Ia mengenakan gaun biru tua, rambut disanggul sederhana. Raya memegang tangan ibunya sambil tertawa kecil. Hari itu adalah hari syukuran keluarga besar Raka. Undangan itu datang dari Tari,
adik ipar Anissa. Awalnya Anissa ingin menolak, tapi ia berpikir lama. Lalu memutuskan untuk hadir. Bukan untuk Raka. Bukan untuk Heya. Tapi untuk dirinya sendiri. Aku cuma mau nunjukin, aku baik-baik aja. Ma, ucap Anissa pada ibunya sebelum berangkat. Ibunya memeluk pelan. Kamu lebih dari baik-baik aja. Nak, kamu kuat. Rumah besar milik orang tua Raka tampak ramai siang itu. Musik akustik mengalun lembut. Para tamu berbincang santai sambil mencicipi hidangan prasmanan. Di tengah keramaian, Heya berdiri anggun mengenakan gaun merah menyala, riasan tebal, dan perhiasan mencolok. Di sampingnya, Raka berdiri gelisah. Wajahnya sesekali melirik jam tangan, seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Hening seketika. Semua mata beralih. Anissa muncul menggandeng Raya yang mengenakan dres putih dengan pita biru. Senyumnya tenang, geraknya mantap. Gaun biru tua membalut tubuhnya dengan anggun. Riasan ringan mempertegas keanggunannya. Raka terpaku. Napasnya tercekat. Itu Anissa, bisiknya pelan. Di sisi lain, Heya memperhatikan suaminya dengan tatapan tajam. Kok kamu ngeliatin dia gitu sih? Tanya Heya pelan. Enggak, jawab Raka gugup. Aku cuma kaget. Kaget karena dia lebih cantik sekarang, balas Heya. Tapi Raka tak menjawab. Tatapannya tetap mengarah pada wanita yang dulu ia tinggalkan. Yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Anissa menyapa beberapa keluarga dengan sopan. Tak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Saat akhirnya pandangan mereka bertemu, hanya sejenak, tapi cukup untuk menusuk hati Raka. Di mata Anissa tak ada amarah, tak ada air mata. Yang ada hanya ketenangan. Pandangan yang seolah berkata, aku bukan perempuan yang kamu tinggalkan dulu. Beberapa kerabat memuji penampilannya. Maya, sepupu Raka, menghampirinya. Anissa, kamu makin cantik aja. Jujur ya, aku gak nyangka kamu bisa setegar ini. Anissa tersenyum kecil. Aku juga gak nyangka. Tapi hidup harus jalan terus. Di sudut taman, Heya menarik tangan Raka. Kamu masih cinta sama dia, ya? Tuduhnya. Raka kaget. Apa maksud kamu? Lihat cara kamu mandang dia. Seolah kamu nyesel ninggalin dia. Raka menunduk. Pandangannya jatuh ke langit senja yang mulai meredup. Dalam hatinya, ia mengakui. Ya, aku yang pergi, tapi ternyata aku juga yang kehilangan. Setelah acara selesai, Raka duduk sendirian di teras samping rumah. Matanya menatap taman yang perlahan gelap. Kenangan bersama Anissa datang silih berganti. Tawa di dapur kecil, nyanyian pelan saat menyetrika baju, pelukan hangat meski tubuh Anissa sendiri kelelahan. Lisa, sepupu yang lain, datang membawa 2 gelas kopi. Masih gak bisa tidur juga. Raka mengangguk pelan. Gara-gara Anissa, ya. Raka mengangkat wajah. Dia beda. Lis. Dia tampil elegan tadi. Bukan cuma cantik, tapi seperti seseorang yang benar-benar hidup. Lisa menatap Raka dalam-dalam. Kamu baru tahu ya? Dulu dia pramugari internasional. Pernah kerja di maskapai luar negeri, tinggal di Singapura 2 tahun. Raka hampir menjatuhkan cangkirnya. Serius? Iya. Tapi dia tinggalkan semuanya demi nikah sama kamu. Raka tercekat. Kenapa dia gak pernah cerita? Lisa menghela napas. Karena dia cinta sama kamu. Ra. Dan kadang orang yang benar-benar cinta, gak butuh pengakuan. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari yang ia sangka. Ia menatap jauh ke arah gelap taman, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Anissa bukan istri biasa. Ia perempuan luar biasa yang pernah memilih diam karena cinta. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda.
Raka duduk di meja makan dengan kepala penuh pikiran. Di depannya, Heya berjalan masuk dengan rambut berantakan dan wajah masam. "Pagi," ucap Raka pelan. "Pagi," jawab Heya dingin, lalu duduk tanpa bicara lebih lanjut. Ia tahu, semalam Heya curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Heya mendekat. "Kamu masih mikirin Anissa, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku cuma kepikiran sesuatu yang baru aku tahu," jawab Raka jujur. "Tentang dia dulu pramugari." Heya menatapnya tajam. Raka mengangguk pelan. "Dia berhenti kerja demi aku. Tapi aku gak pernah tahu." Heya tertawa sinis. "Oh, sekarang kamu kagum? Setelah dia gak bisa kamu miliki lagi." "Itu bukan tentang milik," ucap Raka. "Aku cuma nyesal. Aku gak pernah benar-benar kenal dia." Heya berdiri, menatap Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ya bagus. Nyesel aja terus. Tapi ingat, sekarang kamu suami aku, bukan dia." Raka menunduk. Kata-kata Heya memang benar. Tapi hatinya tak bisa disangkal. Ia telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Anissa sedang menyiapkan sarapan untuk Raya. Anak itu duduk menggambar. Sesekali mengunyah roti sambil mengobrol dengan ibunya. "Sayang," ucap Anissa lembut. "Kalau kamu besar nanti, jangan pernah takut jadi perempuan yang mandiri. Jangan biarin siapapun suruh kamu berhenti dari mimpi kamu." Raya mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi Anissa tahu, suatu hari nanti kata-katanya akan tumbuh di hati anak itu. Sore itu, Raka berdiri di balkon rumahnya. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecil yang dulu digunakan Anissa. Ia membuka halaman terakhir. Di sana tertulis, "Jika aku disia-siakan, bukan berarti aku tidak berharga. Mungkin hanya belum disadari." Air mata Raka jatuh perlahan. Tak ada pintu yang bisa diketuk. Tak ada pesan yang bisa mengubah hati yang sudah terluka dan belajar untuk tidak berharap lagi. 3 malam berturut-turut, Raka tidur di sofa ruang tamu. Diana, yang kini terasa asing meski tinggal serumah, makin sering menuntut perhatian. Ia tak tahan ketika Raka terlambat membalas pesan. Bahkan pernah menelepon berkali-kali saat Raka sedang presentasi di kantor. Sampai suatu malam, saat Raya sedang menginap, ia menangis karena sakit perut. Raka memeluk dan menenangkannya dengan air hangat. Tapi dari ambang pintu, Heya berdiri dengan tangan bersedekap. "Kapan dia pulang ke rumah ibunya?" tanyanya ketus. "Dia sakit. Aku gak mungkin balikin dalam kondisi gini, Din. Aku gak nyaman. Rumah ini bukan tempat buat anak kecil nangis tengah malam." Kalimat itu membakar dada Raka. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Heya yang berbalik pergi. Malam itu, Raka sadar. Ia mungkin sudah membuat pilihan. Tapi bukan berarti pilihan itu adalah yang terbaik. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Raka. Heya makin posesif. Semua pesan harus cepat dibalas. Semua jadwal harus dilaporkan. Pernikahan yang dulu terlihat mewah dan menjanjikan, kini terasa seperti penjara berlapis emas. Puncaknya, saat Raka pulang kantor dalam keadaan lelah, Heya langsung menyerangnya dengan tuduhan. "Kamu ketemu Anissa, ya?" "Enggak," jawab Raka letih. "Aku baru pulang kerja." "Tapi kamu beda. Aku tahu kamu masih mikirin dia." Raka tak menjawab. Dalam diamnya, ia tahu Heya benar. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena perasaannya belum selesai. Beberapa hari kemudian, Raka berdiri di depan sebuah kafe kecil di sudut kota, kafe yang dulu sering dilewati bersama Anissa. Tangannya gemetar saat mendorong pintu. Aroma kopi dan kayu manis menyambut. Di sudut ruangan, seorang wanita duduk dengan tenang. Anissa. Blus putih sederhana dan celana jeans. Rambut diikat separuh. Wajah bersih tanpa riasan berat. Tapi auranya memancarkan kedamaian yang dalam. "Hai,
Raka, sapa Anissa dengan senyum kecil. Anissa, suara Raka serak. Ia duduk di hadapannya. Hening menyelimuti mereka sejenak. Hanya denting sendok dan musik latar mengisi ruangan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucap Raka akhirnya. Tapi aku mau minta maaf. Aku nyesal banget. Nis. Anissa mengangguk pelan. Matanya tenang. Tak ada air mata. Tak ada getaran. Aku tahu, Ra. Aku salah ninggalin kamu. Salah buang orang yang tulus. Yang tiap hari bangun pagi buat aku. Jagain anak kita. Sabar meski aku makin jauh. Anissa menatapnya dalam. Tapi kamu udah pergi. Suara itu lembut. Tapi tiap katanya menembus jantung. Kamu udah pilih orang lain. Dan aku udah pilih bahagia sendiri. Raka menunduk. Matanya memerah. Aku kira Heya bisa ngisi kekosongan itu. Tapi ternyata, kosong itu aku yang bikin sendiri. Anissa diam. Dulu, mungkin ia akan luluh. Tapi sekarang, ia sudah terlalu jauh dari titik rapuh yang dulu menahannya. Apa gak ada kesempatan lagi? Tanya Raka dengan suara bergetar. Anissa tersenyum. Senyum yang getir. Tapi bijak. Kesempatan itu ada dulu. Tapi sekarang, tinggal kenangan. Raka menarik napas panjang. Aku gak pernah benci kamu, Nis. Tapi aku juga gak bisa terus berharap dari orang yang ninggalin aku di titik terlemah. Air mata Raka menetes. Tiap malam aku keinget kamu. Cara kamu nyambut aku pulang. Cara kamu peluk aku walau aku kasar. Cara kamu bilang, gak apa-apa, Mas, yang penting kita bareng. Tapi aku malah ninggalin kamu. Anissa menahan napas. Waktu kamu pergi, aku sempat nyalahin diri sendiri. Aku mikir aku kurang cantik, kurang sabar, kurang segalanya. Jangan bilang gitu, sela Raka. Kamu sempurna. Aku yang terlalu buta buat lihatnya. Sekarang aku cuma pengin damai, lanjut Anissa. Aku udah mulai kerja lagi. Raya juga mulai pulih. Dia belajar terima keadaan, walau pelan-pelan. Dan aku udah bisa lihat ke depan tanpa nunggu kamu balik. Raka diam. Air matanya tak berhenti. Boleh aku peluk kamu untuk terakhir kalinya? Anissa menatapnya lama. Lalu berdiri dan mendekat. Ia memeluk Raka. Singkat, hangat, tapi bukan pelukan untuk kembali. Itu pelukan perpisahan. Saat mereka berpisah, Raka tahu, hati Anissa tak bisa dijangkau lagi. Ia sudah terlalu jauh. Terlalu kuat untuk digoyahkan lagi. Di luar, hujan turun deras. Raka berdiri di bawah atap kafe, menatap punggung Anissa yang perlahan menjauh. Ia tidak menoleh. Dan Raka tidak mengejarnya. Cerita berakhir di sana. Bukan dengan kembali, tapi dengan sebuah kepergian yang akhirnya diterima. Itulah akhir dari kisah hari ini. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran, jadi penguat, dan mungkin jadi cermin bagi yang sedang menghadapi luka yang serupa. Buat yang udah like dan subscribe, saya doakan semoga Allah selalu jaga keluarga kalian dalam cinta yang tulus, dijauhkan dari pengkhianatan, dan diberikan kekuatan saat harus memilih bertahan atau pergi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.